Jadi beliau ini secara rohani terhubung dengan Sayyidina Abu Yazid, walaupun secara fisik gak bertemu. Jadi di Naqsyabandi orang-orang pertemuan rohani itu biasa. Kok sekarang orang nolak? Katanya tarekatnya Naqsyabandi. Ya. Jadi ada mursyid Naqsyabandi nggak percaya pertemuan rohani. Terus untuk apa dia megang ijazah tarekat dia? Kalau dia membatalkan pertemuan rohani dengan wali yang sudah wafat secara fisik, berarti dia tidak mempercayai ijazah yang dia pegang. Ya. Rasulullah kan menyontohkan sendiri, beliau bertemu ruhaniah para anbiya. Kata kawan, itu khusus buat Nabi. Mana dalilnya? Mengatakan sesuatu khusus, itu harus ada dalil yang mengkhususkannya. Qarinah takhussuha. Kalau nggak ada qarinahnya, maka tidak berlaku. Nah, kalau tidak percaya, buka kitab Kimia Us-Sa'adah. Dan yang kedua, kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Katanya tarekatnya Mu'tabarah, mengikuti Imam Ghazali. Giliran kita buka manajemen kalbunya Ghazali, jadi mesin kerohanian Ghazali itu apa? Itu ada di kitab itu. Seperti apa dia merawat dirinya sehingga dia kenal sebagai wali Allah. Itulah dua kitab tadi, Kimia Us-Sa'adah dan kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Apa kata beliau? Salah satu mainannya Imam Ghazali ini, kalau orang sudah terbuka hatinya, dia mafi qalbihi ilallah, kira-kira begitulah, maka Allah akan zahirkan kepada mereka yang tadinya gaib. Yashhaduna arwahal anbiya wal malaika. Ini yang berkata Imam Ghazali, maka mereka akan menyaksikan arwahnya para orang wali-wali Allah yang sudah wafat, bahkan yang jauh datang hadir. Makanya wali-wali sering ngomong hadir di sini, hadir itu wajar. Bagi saya nggak aneh, dan itu bukan halu. Jika ada orang ingin berantas kehaluan, berantas sama Imam Ghazali kalau berani ente. Ya. Oh itu Ghazali, kita mah enggak, kita kan akhir zaman. Makanya baca kitab Kimia Us-Sa'adah, jangan ngoceh doang. Katanya jago baca kitab, katanya aswaja, katanya tentara ahlu sunnah. Ya. Jangan kata-katanya, baca kitabnya. Imam Ghazali mengatakan dalam Kimia Us-Sa'adah, ini bukan khusus untuk para nabi dan para aulia. Bagi siapa saja yang mau kalbunya menghadap kepada Allah, mau berguru, mau dilatih, dia akan mengalami hal yang sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Marzuki Supriyanto. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu tadi video cuplikan dari Buya Ar-Razi Hasim yang khusus membahas tentang pertemuannya atau pertemuannya seorang mursyid atau pembimbing zikir, ya. Pembimbing zikir yang tidak percaya dengan bahkan mengingkari tentang pertemuan antara rohani, ya, seorang mursyid dengan mursyid atau seorang wali dengan kita yang masih hidup ini. Bagaimana ini? Ini sangat aneh, dan saya juga baru mengetahui ini dari ceramah Buya Ar-Razi Hasim. Padahal torekoh itu, ya, ini kan untuk membimbing jamaahnya, ya, untuk kepada wusul kepada Allah. Namanya saja torekoh. Dan di dalam torekoh ini salah satu amalan yang awal daripada torekoh itu adalah tawasul kepada guru kita yang memberi talqin, yang memberi pembimbing, ya, membimbing zikir. Ketika ditalqin itu ada ada tawasul ini nama-nama para wali Allah dari mursyid kita, kemudian terus sahabat pada sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ujung-ujungnya sebetulnya itu adalah seorang yang bertolekoh
ini ujung-ujungnya akan menjadi wali Allah, akan menjadi kekasih Allah. Nah, seandainya seorang pemimpin zikir, pemimpin pemimpin torekoh tidak mengalami hal itu, ini sangat aneh dan sangat tidak masuk akal. Padahal disitulah lahan kita, lahan orang torekoh itu adalah selalu berkomunikasi kepada para wali, kepada para nabi. Nah, oleh karena itu para jamaah ikhwan yang sudah terlanjur masuk torekoh, dulu ketika, ini pengalaman saya pribadi, ketika saya ingin belajar torekoh, yang kita tanya dulu, ini mursyid, pembimbing kita, minimal dia sudah bermimpi kepada gurunya apa belum. Kemudian apakah dia ini, yang kedua, apakah dia pernah bermimpi Rasulullah? Belum sampai kepada tiap hari atau berapa kali bertemu Rasulullah secara zohir atau secara batin. Kalau seandainya para jamaah torekoh yang sudah masuk terlanjur kepada pembimbing yang seperti ini saya pastikan ini pemimpin torekoh KW. Ini adalah akal-akalan dari mencari sesuatu hal yang bukan untuk kepada usul kepada Allah. Karena membimbing jamaah agar bersih kolbunya, bersih batinnya, bagaimana mungkin seandainya gurunya itu belum bersih? Karena kalau sudah bersih, sudah batinnya sudah memancarkan Nur Muhammad, maka dia pasti ketemu Rasulullah, ketemu para nabi, tidak para nabi lah, ketemu mimpi Rasulullah saja. Karena bermimpi Rasulullah itu adalah salah satu kunci atau bakal atau pintu masuk kewalian. Nah, berarti kalau seorang mursyid pembimbing zikir itu minimal sudah ketemu Rasulullah dalam mimpi. Nah, artinya kenapa? Ini ukuran dari seorang pembimbing zikir, bagaimana membimbing jamaah supaya bersih, dirinya sendiri masih kotor. Ini masuk akal. Nah, ini kalau sudah begini, para jamaah harus hati-hati mencari pembimbing zikir, mencari mursyid, guru mursyid. Tanya dulu, kalau saya begitu dulu waktu mencari guru mursyid, cari informasi dari jamaah lain, bagaimana nih, ini orang bagaimana, kita pantau dulu. Karena kita ingin bersih batin kita untuk bertemu Rasulullah. Nah, kemudian setelah saya bertemu, beliau ternyata pernah bermimpi Rasulullah begini menceritakan. Itu bukan dari mulut beliau, dari jamaahnya. Langsung dulu tanya-tanya, paling tidak ada yang mengindikasikan guru mursyid atau pembimbing zikir itu seperti ini, sudah bertemu kepada berdialog kepada para aulia. Karena kenapa? Karena ujungnya setiap petunjuk-petunjuk itu bukan petunjuk-petunjuk akal. Kalau sudah masuk bertorekoh, maka akal, kepandaian, intelektual hilangkan. Kalau ini sudah masuk kepada ranah rohani yang semua langkah, semua perbuatan kita itu ada bimbingan langsung dari Rasulullah SAW, dari guru kita. Berarti guru kita itu sudah istilahnya sudah menjadi hal-hal yang biasa, bertemu para wali. Nah, ini menjadi kunci ya. Sekali lagi kepada jamaah sekalian pengamal torekoh, hati-hati dengan pembimbing zikir. Pembimbing torekoh mengaku tasawuf torekoh, tapi ujung-ujungnya ada yang hanya mencari popularitas jamaah, mencari hal-hal yang keduniaan, mencari keuntungan dengan berkedok dengan seorang pembimbing zikir atau mursyid. Ini sekali lagi para jamaah sekalian, mudah-mudahan video dari Buya Ar-Razi Hasyim ini menjadi kita sensitif atau selektif untuk mencari guru, dan jangan ragu-ragu untuk meninggalkan pembimbing zikir yang belum pernah bermimpi Rasulullah SAW.
pastikan hatinya masih kotor, ya. Saya menjamin karena pengalaman saya pribadi. Nah, kalau pembimbing zikir kita sudah bertemu Rasulullah, maka muridnya pun sudah dipastikan terpilih dengan riadohnya, dengan zikir-zikirnya, ketekunannya. Pasti ada salah satu orang yang sudah mengalami bermimpi Rasulullah atau minimal bertemu gurunya, guru-guru para wali Allah. Ini para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.